Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Dulastari dengan NIM F1S1221198. Saya berasal dari ruang 05. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar sistem informasi dengan dosen pengampu Pak Tri Suratno, Eskom Mkom, dengan judul telekomunikasi dan jaringan. Tren dalam telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam segala bentuk, data, suara, teks, gambar, audio, video, melalui jaringan berbasis komputer. Tren utama dalam bidang telekomunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu tren industri, yang mana tren industri mengarah ke pemasok, pembawa, aliansi, dan jasa jaringan yang lebih kompetitif, dipercepat oleh deregulasi dan pertumbuhan internet dan World Wide Web. Lalu tren teknologi mengarah ke penggunaan yang lebih intensif dari internet, optik search digital, dan teknologi nirkabel untuk menciptakan kerja internet lokal dan global yang berkecepatan tinggi untuk suara, data, gambar, audio, dan video. Lalu ada tren aplikasi mengarah ke penyebaran penggunaan internet perusahaan, dan ekstranet antara perusahaan untuk mendukung perdagangan data dan bisnis secara elektronik, kerjasama perusahaan, dan keuntungan strategis di pasar lokal dan global. Nilai bisnis jaringan telekomunikasi yaitu ada kemampuan strategis, contoh e-business, nilai bisnis. Yang pertama yaitu mengatasi halangan geografis, menggunakan internet dan ekstranet untuk mengirim pesan pelanggan dari tenaga penjual yang melakukan perjalanan ke pusat daerah, perusahaan, pemrosesan pesanan, dan pengendalian persediaan. Menyediakan layanan pelangganan yang lebih baik dengan mengurangi penundaan dalam pemenuhan pesanan dan memperbaiki arus kas dengan mempercepat penagihan ke pelanggan. Lalu revolusi internet. Revolusi internet telah menjadi jaringan yang terbesar dan terpenting dari jaringan saat ini, dan telah berevolusi menjadi jalan tol informasi, information superhighway, global internet society, dan konsorsium World Wide Web, mempromosikan penggunaan internet dan mengembangkan standar komunikasi baru yang kemudian menjadi kunci dari aliran bebas pesan antara berbagai komputer dan jaringan di banyak organisasi dan internet service providers. Aplikasi internet yaitu ada berselancar, email, berdiskusi, publikasi, jual dan beli, download, komputasi, penggunaan lainnya. Peran internet dan eksternet. Internet yaitu jaringan dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti server dan browser web, protokol jaringan TCP/IP, database, dan publikasi dokumen hipermedia HTML untuk menyediakan lingkungan yang mirip dengan internet dan memungkinkan pengguna untuk saling berbagi informasi, berkomunikasi, bekerja sama, dan mendukung proses bisnis. Extranet adalah hubungan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan internet suatu bisnis dengan internet pelanggannya, pemasok dan mitra bisnis lainnya. Lalu nilai bisnis ada internet, menghasilkan sumber pendapatan baru, mengurangi biaya untuk melakukan bisnis, penarikan pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online, meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan, mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produk yang ada saat ini, mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di web. Lalu ekstranet menghasilkan sumber pendapatan baru, mengurangi biaya untuk melakukan bisnis, menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web, serta penjualan online, meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan, mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produk yang ada saat ini. Lalu alternatif jaringan telekomunikasi ada jaringan sendiri, contohnya internet, intranet, ekstranet, area luas, area lokal, client servers, komputasi jaringan, rekan ke rekan, media, yaitu kabel berpasangan, kabel koaksial, serat optik, radio global, mikro, satelit telekomunikasi, sistem PCS, dan seluler, sistem LAN, dan kabel. Prosesor, modem, multiplexer, switch, router, bulb, gateway, prosesor, depan akhir, pertukaran cabang privat, software, sistem operasional jaringan, monitor telekomunikasi, browser web, perangkat skala menengah, saluran, analog digital, switch belt, non-switch belt, switching circuit, pesan paket sel alternatif bandwidth, analog digital, switch belt, switch circuit, pesan. 5 komponen dasar dalam jaringan komunikasi. Yang pertama itu terminal sendiri yang mengirim menerima data, prosesor telekomunikasi menyediakan fungsi pendukung untuk menerima dan transmisi data,
Lalu saluran komunikasi, di media di mana data suara dikirim device. Lalu komputer untuk memproses informasi, software pengendalian telekomunikasi, mengendalikan aktivitas dan mengendalikan fungsi-fungsi lain dari jaringan komunikasi. Jadi jaringan telekomunikasi ada jaringan area luas, wide area network, dan jaringan area lokal, local area network LAN, jaringan privat, virtual private network, jaringan klien, server, reputasi jaringan, jaringan rekan ke rekan. Lalu media telekomunikasi dan teknologi nirkabel. Media telekomunikasi ada 3, yaitu kabel berpasangan, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Teknologi nirkabel di gelombang mikroterestrial, satelit komunikasi, sistem pernyataan, telepon, PCS, dan seluler, LAN nirkabel, web nirkabel. Prosesor telekomunikasi ada modem mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal transmisi pada salah satu ujung telekomunikasi menjadi frekuensi analog yang dapat dikirim dengan menggunakan saluran telepon biasa. Multiplexer, prosesor komunikasi yang memungkinkan saluran tunggal untuk melakukan transmisi data secara simultan dari banyak terminal dapat dicapai dengan 2 cara, yaitu frekuensi division multiplexing FDM dan time division multiplexing TDM. Perbandingan teknologi telekomunikasi dan modem untuk akses ke internet dan jaringan, yaitu modem 56.000 byte per detik, modem DSL digital subscriber line, saluran pelanggan digital, ISDN Integrated Service Digital Network, digital layanan terpadu, modem kabel, satelit rumah, gelombang mikro lokal. Software komunikasi adalah komponen utama dari semua jaringan telekomunikasi. Software manajemen jaringan adalah telekomunikasi dapat ditempatkan di komputer, server, mainframe, dan prosesor komunikasi seperti multiplexer dan router. Lalu ada manajemen jaringan, manajemen aras, mengelola sumber daya dan arus jaringan untuk menghindari kemacetan dan mengoptimalkan tingkat pelayanan bagi pengguna, keamanan, perhatian utama dari manajemen jaringan saat ini. Software telekomunikasi harus menyediakan autentikasi, enkripsi, firewall, dan fungsi auditing, serta menegakkan kebijakan keamanan. Pengamanan jaringan, penyelesaian masalah, dan pengawasan jaringan menginformasikan ke administrator jaringan mengenai masalah potensial sebelum terjadi. Lalu ada perencanaan kapasitas, survei sumber daya jaringan dan pola atas, serta kebutuhan pemakai untuk menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang terus berkembang dan berubah. Lalu ada topologi jaringan ada 3 topologi dasar yang digunakan dalam WAN dan LAN jaringan, yaitu yang LAN biasanya disebut topologi bus, star, dan ring, lalu WAN topologi ring, star, mesh. Protokol dan arsitektur jaringan. Protokol ada peraturan dan prosedur standar untuk mengendalikan komunikasi dalam jaringan. Arsitektur jaringan bertujuan untuk mempromosikan lingkungan telekomunikasi yang terbuka, sederhana, fleksibel, dan efisien. Model OSI, International Standards Organization, telah mengembangkan model 7 lapis Open System Interconnection untuk menjadi model standar bagi arsitektur jaringan. Pembagian fungsi komunikasi data ke dalam 7 lapis yang berbeda mendorong perkembangan arsitektur jaringan modular yang membantu pengembangan operasional dan perawatan jaringan telekomunikasi yang rumit. Lalu TCP/IP Internet. Internet menggunakan sistem protokol sehingga saat ini saat ini diterima sebagai arsitektur jaringan. Protokol internet tersebut transmisi kontrol protokol internet, protokol yang disetujui TCP/IP. TCP/IP terdiri dari 5 lapisan protokol yang dapat dihubungkan dengan 7 lapisan di arsitektur OSI. Alternatif bandwidth, kecepatan komunikasi dan kapasitas jaringan telekomunikasi dapat diklasifikasikan menurut bandwidth. Bandwidth adalah jangkauan frekuensi saluran telekomunikasi. Bandwidth menentukan tingkat transmisi maksimum jaringan. Kecepatan dan kapasitas tingkat transmisi data biasanya diukur dalam byte per second. Alternatif switching, jasa telepon reguler mengandalkan matching circuit, di mana suatu switch membuat sirkuit untuk membentuk koneksi antara pengirim dan penerima. Koneksi ini tetap terbuka hingga sesi komunikasi selesai. Dalam switching pesan, suatu pesan dikirim dalam waktu tertentu dari satu alat switching ke alat lainnya. Studi kasus 3. Pertanyaan pada studi kasus, apa manfaat bisnis dari jaringan Wi-Fi?
Manfaat bisnis dari jaringan Wi-Fi yaitu ada beberapa manfaat bisnis dari jaringan Wi-Fi. Yang pertama yaitu memudahkan berjalannya kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu membantu perkembangan bisnis dengan lebih cepat, membuat pelanggan lebih tertarik, meminimalisir biaya dan keuntungan yang lebih besar. Lalu masalah apa yang dihadapi oleh perusahaan yang menggunakan jaringan Wi-Fi? Apa solusi untuk masalah tersebut? Masalah yang dihadapi biasanya jika masih ada perusahaan menggunakan sistem manual, maka akan sulit untuk mengganti suatu sistem lama dan menerapkan sistem baru yang menggunakan Wi-Fi dalam suatu perusahaan. Lalu keamanan pada jaringan Wi-Fi masih lemah, banyak perusahaan yang masih meragukan menggunakan Wi-Fi karena khawatir banyak hacker dan mata-mata yang dapat menembus keamanan perusahaan jaringan tersebut. Beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh pihak terkait dalam perusahaan bahwa akan diterapkan sistem baru yang menggunakan Wi-Fi di perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dapat menggunakan server sendiri dengan jaringannya agar keamanan tidak dapat begitu saja ditembus oleh hacker dan mata-mata. Jika diperlukan agar lebih aman, jaringan hanya akan diaktifkan pada jam-jam tertentu. Lalu pertanyaan ketiga, apa penggunaan bisnis lainnya dari jaringan Wi-Fi yang tidak disebutkan dalam kasus ini? Apa manfaat dari tantangan bisnisnya? Bisnis yang belum disebutkan yaitu bisnis yang cukup populer pada saat ini. Bisnis tersebut biasanya dikatakan sebagai usaha hotspot internet, RT RW Net. Sedikit berbeda dengan bisnis yang terdapat pada studi kasus, di mana perusahaan menggunakan Wi-Fi untuk mendukung kinerja perusahaan tersebut. Usaha hotspot internet RT RW Net berbasis dengan cara menyediakan Wi-Fi itu sendiri kepada pelanggan. Manfaat dari bisnis ini memerlukan biaya yang tidak terlalu banyak, bisnis ini lebih mudah dilakukan, mendapatkan untung yang lebih besar, dan diberi tempat bisnis ini lebih diminati oleh pelanggan penggunaan internet. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata atau pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.